tidak menutup kemungkinan untuk mencapai goals tersebut orang menghalalkan segala cara. Hai guys, welcome back to MSD Channel Mitra Solusi Jakarta. Solusinya semua perusahaan. Anyway, kira-kira di video ini kita bakal bahas apa ya? Nah, aku kasih clue-nya deh ya. Clue-nya itu karena kita sebelumnya udah bahas tentang topik yang menarik, itu side hustle. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu topik yang gak kalah menariknya dari video kita sebelumnya, yaitu adalah makhluk goib. Bercanda, bukan makhluk goib ya, tapi kita kali ini bakal membahas tentang makhluk sosial, khususnya di lingkungan kerja. Nah, banyak banget nih orang yang setuju kalau kita sebagai manusia ini harus bersosialisasi dengan banyak orang dimanapun. Nah, tapi perlu kalian ketahui kalau bersosialisasi di dalam dunia kerja itu berbeda loh dengan sosialisasi di tempat lain. Contohnya di circle pertemanan, itu benar-benar berbeda. Kok bisa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sama-sama konteksnya sosialisasi, tapi kok di dalam dunia kerja kita harus berhati-hati ya. Nah, nggak sebatas harus hati-hati, karena di dalam dunia bekerja itu terdapat orang-orang yang berbeda. Contohnya, berbeda dari usia, berbeda dari gender, berbeda juga dari background pendidikan, dimana dengan perbedaan ini itu bisa mempengaruhi atau bisa jadi salah satu faktor orang memiliki pemikiran atau sikap yang lain gitu guys. Pokoknya dengan keperbedaan itu yang beragam itu bisa membuat kita menjadi salah satu faktor untuk mempertimbangkan mana sih orang yang tepat untuk bersosialisasi dan mana yang tidak. Nah, adapun alasan-alasan lainnya nih, dimana di dalam lingkungan kerja atau orang-orang rekan kerja kita itu kita tidak bisa menceritakan semuanya, atau kita secara tidak langsung yang berkata itu kayak kita nggak bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi salah satu rekan kerja kita, ataupun sebaliknya. Nah, karena hal ini tuh dikarenakan belum tentu orang yang mendengarkan cerita kita atau rekan kerja kita itu peduli dengan apa yang kita curhatin. Jadi kayak ya udah, sebenarnya cuma ngedengerin doang, dia sebenarnya nggak peduli juga gitu. Karena rekan kerja itu hanya seorang kolega atau teman di tempat kerja. Sedangkan kita juga harus memiliki batasan atau boundariesnya, dimana tidak semua cerita yang kita alami itu bisa kita ceritakan ke kolega kita. Nah, kita harus membedakan di mana apa itu kolega dan apa itu teman. Nah, kalau kolega kita kayak berteman tapi secara general aja, tidak perlu membahas tentang privacy gitu-gitu. Sedangkan kalau teman atau sahabat itu karena orang yang mungkin sudah lebih lama kita kenal dan dia sudah lebih tahu lebih mendalam itu kayak kita gimana, kita backgroundnya kayak gimana. Nah, itu tuh bisa tuh, kalau teman dan sahabat itu bisa untuk tempat kita menceritakan atau mencurhatkan sebuah privasi kita, kayak kalau ada masalah keluarga atau masalah pasangan gitu. Lalu kenapa sih kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dalam rekan kerja? Nah, seperti yang udah aku bahas sebelumnya, bersosialisasi itu baik dan jelas harus dimaknai dengan kenyamanan. Ingat ya, dengan kenyamanan. Nah, hal itu tuh dikarenakan dalam dunia kerja pasti masing-masing orang memiliki goals dan tujuannya sendiri, sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk mencapai goals tersebut orang menghalalkan segala cara dengan cara menjatuhkan rekan kerjanya. Nah, sehingga penting nih bagi kita untuk bisa berhati-hati untuk bersosialisasi, dan jangan sampai teman atau rekan kerja kita itu ingin menjatuhkan kita. Nah, ini nih yang perlu kalian hati-hati. Berbeda konteksnya kalau jangan bersosialisasi atau tidak bersosialisasi ya di dalam dunia kerja. Itu bukan kayak gitu maksudnya. Di video ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih cara berteman dengan rekan kerja yang baik, dan tentunya nggak banyak tuntutan kok. Kayak hidup inilah, itulah gitu.
kita langsung aja ke cara yang pertama. Yang pertama, kalian harus tahu sampai mana batasannya. Nah, jangan sampai kita menceritakan semua hal tentang diri kita secara mendalam, dan terlebih kita harus memiliki filter mana cerita yang bisa kita sharing ke orang lain atau ke rekan kerja, dan mana cerita yang bisa kita sharing ke teman kita. Kedua, itu kita kalau bisa menghindari untuk menjelek-jelekan orang lain, mau atasan ataupun rekan kerja. Nah, ini tuh tanpa disadari seringkali dilakukan oleh banyak karyawan atau banyak pekerja-pekerja, seperti ngobrol dengan topik menjelek-jelekan atasannya. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu alasan kalau teman kalian atau kalau rekan kerja kalian mau menjatuhkan kalian. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu alasan untuk kalian terjatuh loh. Selanjutnya itu adalah bersikap profesional. Nah, seperti contohnya pada saat di luar jam kerja mungkin kita bisa hangout bareng-bareng, jalan-jalan, atau makan bareng, berolahraga. Tapi kalau di dalam dunia pekerjaan atau udah waktunya bekerja, itu kita bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan selanjutnya juga nih, ini adalah salah satu tips, yaitu jangan terlalu percaya dengan orang. Nah, ini juga sangat penting loh, karena di dalam dunia kerja semua orang berkompetisi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa teman atau rekan kerja kalian, teman ngobrol kalian ini dalam pekerjaan itu memiliki rasa ambisius yang tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan ambisi yang tinggi itu dengan cara kayak menghalalkan segala cara gitu. Bahkan kalian bisa jadi salah satu batu lompatannya loh. Dan yang terakhir itu adalah bersikap terbuka. Bersikap terbuka ini bukan berarti kita menceritakan semuanya ya. Nah, ini tuh bersikap terbuka berarti kayak bisa menjalin hubungan atau menjalin pertemanan dengan semua orang, baik atasan, bawahan, maupun rekan kerja ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian di dalam lingkungan kerja gitu. Gimana? Mudah kan cara-caranya? Nah, yuk kita coba terapin dari sekarang sebelum kalian menjadi salah satu batu loncatan rekan kerja kalian loh. Hati-hati ya. Nah, sebenarnya kita bisa gak sih ketemu teman beneran di dalam dunia kerja? Nah, jawabannya itu sebenarnya bisa banget ya. Tapi kita juga harus memilih orang mana yang cocok jadi teman beneran dan mana yang kurang cocok nih, gitu. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara kayak deep talk atau kayak ngobrol dengan serius gitu tentang kayak visi-misi hidup atau kedepannya mau jadi apa gitu. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa lihat nih dari orang kalau ngedengerin kita gimana. Apakah dia tipe orang yang bodoh amatan atau dia adalah seorang pendengar yang baik atau memberi saran gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita bisa menemukan orang yang tepat sebagai teman atau sahabat kita di dalam dunia kerja. Dan sebaliknya juga bisa menjadi teman bagi seseorang dalam dunia kerja. Itu juga jadi salah satu tanggung jawab kalian sendiri, mana nih cocok atau bisa disebut dengan poin plus lah di dalam dunia karir. Kalau kita gak sengaja ternyata ketemu orang yang tepat untuk bisa jadi teman gitu. Jadi gimana? Kesimpulannya itu berteman dengan rekan kerja dalam kantor boleh gak? Sebenarnya boleh ya. Dan kalau untuk berteman, kita itu memang harus berteman dengan semua orang. Tapi kita juga harus membatasi atau harus tahu sampai mana batasan atau boundariesnya. Untuk teman yang ini, oke, cocok nih untuk cerita-cerita tentang kayak pekerjaan. Tapi tentang yang ini, teman yang ini nih udah cocok nih untuk menceritakan kehidupan privasi gitu. Jadi kita harus tahu atau memporsi-porsikan mana orang yang cocok untuk diceritakan yang A, mana orang yang cocok untuk menceritakan yang B. Jadi gimana guys? Udah sampai di penghujung video. penghujung video. Nah, gimana kalau topik pembahasan kita cukup membantu kalian dalam memilih-milih rekan kerja? Jadi jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe dan dinyalain loncengnya biar kalau kita update video baru kalian gak ketinggalan nih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!